Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan ujian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Dinda Kurnia Agustin dari kelas 12 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, dosamu mempengaruhi hidupmu. Sebelumnya saya ingin membacakan Surah Asy-Syura ayat 30-31 yang berkaitan dengan tema saya tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 30 Allah berfirman, tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali itu karena dosa kalian sendiri. Sehingga para ulama mengatakan, tidak ada satupun musibah di muka bumi ini, baik yang menimpa seseorang atau menimpa suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Gak ada satupun musibah yang besar, bahkan yang kecil sekalipun, terjadi dan menimpa seseorang atau suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Sampai para ulama bilang, kalau misalnya saya, kata ulama, melihat dosa saya itu pada diri istri. Contohnya gimana? Kalau misalnya ada kejadian atau istrinya marah, ada percekcokan rumah tangga, maka mereka akan mengatakan bahwa penyebab dari percekcokan itu adalah dosa. Bisa dosa suami, bisa dosa istri, atau bahkan dosa kedua-duanya. Yang pasti dosa. Sehingga ketika ada masalah dengan pasangan, ulama yang ahli hikmah akan banyak bertaubat dan istighfar. Terus ulama juga bilang, saya kadang melihat dosa itu pada anak saya. Gimana ceritanya? Setiap kali anaknya merasa tidak mau mendengar nasihat orang tua, pasti orang tuanya mengatakan, mungkin karena dosa saya. Astaghfirullahaladzim. Tidak mungkin seorang anak itu jadi keras kepala, kecuali karena dosa. Bisa dosa anak, dosa orang tua, atau dosa keduanya. Terus mereka juga bilang, saya melihat dosa saya pada rumah saya. Jadi, mereka kalau atap rumah bocor itu penyebabnya dosa. Sampai segitunya teman-teman. Atap rumah bocor, astaghfirullahaladzim. Lampu mati, astaghfirullahaladzim. Air gak keluar, astaghfirullahaladzim. Dan ulama juga bilang, saya melihat dosa saya itu pada hewan ternak. Jadi, kalau mereka lagi memerah susu hewan ternaknya, mereka akan memperhatikan. Kalau air susunya lebih sedikit dari yang biasanya, pasti penyebabnya karena dosa. Karena para ulama itu sadar betul, dosa sangat erat hubungannya dengan kehidupan. Itu ngefek banget. Sedikit kita bikin dosa, pasti terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak baik. Pasti karena dosa-dosa. Ada juga ulama yang bilang, kalau saya melihat hasil panen di kebun saya berkurang, atau buah-buahan di kebun itu ada yang buruk, itu pasti penyebabnya karena dosa. Jadi, kalau pas mereka ke kebun lihat buah, misalnya mereka nanam pisang, pisangnya nggak bagus, panen tahun ini banyak yang misalnya dimakan ulat, mereka akan melihat itu sebagai wujud yang nyata dari dosa-dosa tersebut. Astagfirullahaladzim. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Makanya suatu hari Rasulullah lagi makan bareng sama Abu Bakar As-Siddiq
Rasulullah kalau sehari-hari lagi turun wahyu, tiba-tiba Nabi jadi kayak orang yang lamun, diam, kayak orang ketakutan. Orang yang lagi serius banget, dan sahabat tahu kalau Nabi kayak gitu pasti turun wahyu. Sehingga pas selesai itu salat, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, turun wahyu apa kepadamu?" Nabi membacakan ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah," yaitu surah Al-Zalzalah. Siapa yang berbuat kebaikan, misqala dzarrah, sekecil zarrah, dia akan melihat efek dari kebaikan itu. Dan siapa yang membuat kejahatan sekecil zarrah, dia juga akan melihat efek dari dosa itu. Lalu setelah ayat ini turun, Nabi membacakan ayat ini pada sahabatnya, Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita buat dosa sekecil apapun, kita akan melihatnya langsung." "Ya, wahai Abu Bakar," kata Nabi. "Bagaimana melihatnya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Setiap kali kamu mendapat keburukan dalam hidupmu, itu adalah wujud dari dosamu. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa itu." Akhir kata, sampailah dakwah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.